Baik, perkenalkan kami dari kelompok tentang iPhone Shop. Di sini jurnal kita berjudul Pengembangan Sistem Informasi Penjualan Online Berbasis Web, yaitu iPhone Shop dengan beranggotakan dengan saya sendiri Mika Rafael Sonangan Saragi dengan NIM 2410 50 1122 dan kedua ada Naswan Zianur Rahman dengan NIM 24 10 50 11 25, lalu ada William Kenziro dengan NIM 24 10 eh 10 50 11 21, lalu ada Don Bosco Redianto dengan NIM 24 10 50 11 19. Baik, di sini eh, di sini ada abstrak, yaitu di sini saya akan membacakan abstraknya. Jadi abstrak ini penelitian ini membahas tentang perancangan database untuk sistem iPhone, toko iPhone dengan menekankan pentingnya integrasi antar lintas produk, customer orders, orders item, shipping info, dan payment methods. Proses perancangan dilakukan menggunakan prinsip normalisasi dan model relasional untuk memastikan data tersimpan secara akurat, konsisten, dan mudah diakses dengan tanpa redundansi. Eh, Melalui pembuatan ARD yang komprehensif, rancangan sistem mampu meningkatkan operasional, mengurangi inkonsistensi data, dan serta mendukung skalabilitas platform e-commerce. Baik, ini adalah kata kunci untuk abstraknya, yaitu adalah database, RD, sistem informasi e-commerce, iPhone Shop, normalisasi dan perancangan basis data. Selanjutnya yaitu saya akan membahas tentang pendahuluan. Jadi pendahuluannya, perkembangan teknologi informasi telah mendorong pertumbuhan pesat e-commerce yang menuntut sistem transaksi cepat, aman, dan akurat. Untuk memenuhinya, operasional tersebut, perancangan database menjadi faktor krusial untuk menentukan keandalan stabilitas platform penjualan online. Studi ini berfokus pada perancangan database untuk toko online iPhone yang memiliki variasi produk yang kompleks sehingga membutuhkan pengelolaan data yang presisi. Selain data produk, sistem juga harus mampu mengelola informasi pelanggan, pesanan, item pesanan, lalu metode pembayaran dan pengiriman secara terintegrasi melalui RD yang tepat. Eh, Pendekatan ilmiah yang digunakan itu menekankan integrasi referensial dan normalisasi dan metode model relasional agar database efisien dan bebas redundansi serta mampu berkembang mengikuti peningkatan jumlah pengguna dan transaksi secara keseluruhan. Dan selanjutnya akan membahas tentang metodologi penelitian yang dilanjutkan oleh Don Bosco Radianto. Baik, akan saya lanjutkan. Jadi di sini ada metodologi penelitian. Jadi penelitian ini itu menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu untuk menganalisis kebutuhan data dan merancang struktur basis data pada sistem toko iPhone online ini. Nah, pendekatan ini itu dipilih karena penelitian ini berfokus pada pemahaman mendalam mengenai komponen data e-commerce. Data dikumpulkan melalui observasi terhadap struktur tabel, atribut, tipe data, serta dokumen teknis yang relevan. Studi literatur turut dilakukan untuk memperoleh landasan teoristis terkait normalisasi IRD, arsitektur sistem informasi. Pokoknya analisis ini membutuhkan identifikasi proses bisnis utama kayak penayangan, produk, pendaftaran, pelanggan, pembuatan pesanan, pembayaran, dan pengiriman. Hasil analisisnya itu digunakan untuk menentukan entitas kunci beserta atribut yang diperlukan. Terus normalisasi dilakukan hingga bentuk normal ketiga. Terus untuk menghindari redundansi dan menjaga integritas data, itu ada rancangan konseptual yang divisualisasikan menggunakan IRD sebelum diimplementasi
pada MySQL seperti itu. Baik, akan dilanjutkan oleh teman saya Zian. Oke, baik. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh saya, yaitu Naswan Zianur Rahman dengan NIM 2410501125. Oke, baik. Jadi di sini ada hasil dan pembahasan. Nah, jadi dalam hasil dan pembahasan ini, ada yang namanya struktur. Di mana struktur itu yang di sini ada data yang sangat detail, lalu juga ada logika bisnisnya, lalu ada interaksi DB-nya pada setiap langkah, lalu ada titik kegagalan dan juga penanganannya. Lalu pengerjaan yang perlu dilakukan serta penjelasan langkah-langkah dari 4 activity diagram yang ada di hasil dan pembahasan ini. Oke, jadi yang pertama itu ada ringkasan entitasnya dan juga skemanya atau pendalaman teknisnya. Jadi dalam entitas ini tuh kayak ada produk, ada customers, ada order, dan order items, ada shipping info, payment methods. Dan kalau ingin dilihat secara ringkasnya ada di eh, jurnal ini. Jadi yang pertama ada atribut dan constraint-nya. Jadi yang pertama itu ada produk, yang mana bisa dilihat produk itu dia memakainya INT, PK atau increment, lalu elemen-elemen lainnya ada SKU, ada name, ada model, ada color, storage, price, ada stock, dan lain sebagainya. Nah, jadi fungsinya apa sih? Jadi fungsinya itu adalah kita tuh menggunakannya memakai trigger atau produser untuk log perubahan stok ke tabel menggunakan stock underscore history. Agar apa? Agar si audit trail itu bisa tersedia. Lalu selanjutnya ada customers. Di sini elemennya adalah customers ID, memakai PK, email, memakai Unique Not Null, ada password, ada self, ada full name, ada font, ada is, verified, ada created at. Nah, jadi kalau soal keamanannya itu, kita tuh nggak boleh nyimpen datanya asal-asalan, karena data di sini amat sangat sensitif yang mana itu tanpa inskripsi. Jadi, kita tuh harus nyimpennya di last underscore login dan juga failed underscore login underscore attempts untuk mitigasi brute force-nya. Lalu ada orders ID, ada customer ID, order date, sampai ada transaction underscore reference. Jadi, indeksnya itu adalah index underscore customers underscore ID, lalu index underscore order underscore date, ada index underscore status. Jadi yang perlu kita catat dan kita garis bawahi, jadi untuk menyimpan perhitungan finalnya, yang mana subtotal atau totalnya itu, agar historisi transaksinya itu bisa akurat, walau produknya itu price-nya berubah gitu. Selanjutnya ada order items, lalu ada shipping info, lalu ada payment method. Oke, lanjut. Jadi yang selanjutnya yang kedua ada integritas data, transaksi, dan mekanismenya. Jadi di sini kita tuh ngegunain DB transaction-nya dengan langkah select stock underscore QTY from product where product underscore ID, oke, dan lain sebagainya. Oke, jadi yang seperti bisa kita lihat di sini kita langsung saja ke diagram activity-nya. Oke, jadi yang pertama. Diagram pertama itu ada login admin. Jadi si pemeran utamanya atau si aktornya adalah admin sistemnya atau user user tersebut gitu. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk agar si admin itu bisa berhasil masuk ke dashboard admin. Gitu. Jadi alur langkahnya apa? Jadi langkahnya itu pertama admin itu ngebuka halaman login, lalu admin memasukkan kredensial kayak email, username, dan juga password. Lalu selanjutnya server itu menerima permintaan post admin login. Lalu ada admin record dari admin atau user. Lalu selanjutnya jika record itu tidak ditemukan, maka tampilan itu akan error atau user not found. Lalu jika ditemukan, verifikasi password. Jadi kalau misalkan data ditemukan, kita harus memverifikasi password tersebut. Gitu. Selanjutnya ada diagram yang kedua, yaitu activity diagram pada login pemilik atau si ownernya. Jadi pemeran utamanya dalam diagram ini adalah si pemilik tokonya atau si ownernya. Jadi yang kayak si pemilik websitenya. Tujuannya apa? Tujuannya untuk
agar si pemilik ini bisa mengakses area manajemen barang dan laporannya gitu. Alurnya seperti apa? Jadi alurnya ini mirip-mirip seperti activities diagram yang pertama, namun berbeda hak aksesnya. Nah, salah satunya kayak si owner itu ngebuka si login dari website tersebut. Lalu ada input credential, ada backend check, ada verifikasi password, verifikasi tambahan, dan redirect ke owner. Nah, jadi perbedaannya apa? Jadi singkatnya, perbedaan dengan admin itu, hak aksesnya itu lebih terbatas. Misalnya, si owner itu tidak bisa manage sistem global secara user admin. Gitu. Nah, selanjutnya, activities diagram selanjutnya adalah yang mengelola permintaan. Nah, jadi biasanya flow ini itu dimaksudkan untuk mengelola permintaan pembelian, retur, atau permintaan stok. Nah, jadi pemeran utamanya atau aktornya itu adalah admin atau si pengelola atau si staf operasinya gitu. Jadi alurnya itu adalah admin itu melihat daftar permintaannya, lalu dia tuh memilih permintaannya. Jadi kayak langsung dibuka secara detail atau tampilan ordernya dan juga historinya. Lalu selanjutnya itu menganalisa, lalu tindakan yang mungkin diambil itu seperti kayak approve retur, atau reject permintaan, refund, forward to owner, atau request more info. Nah, jadi selanjutnya itu ada activist diagram yang namanya pengelola admin atau admin operation. Nah, jadi dalam diagram yang keempat ini, itu pemeran utamanya atau si aktor itu adalah si back office-nya. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk mengumpulkan aktivitas operasional secara CRUD product mode dan juga monitoring transaksi lalu pembuatan laporan. Rencana seperti apa? Jadi rencana itu seperti kayak admin itu memilih modulnya, kayak produknya, lalu ordersnya, reportnya, dan juga usernya. Lalu jika produknya udah dipilih, maka langsung di-create, bisa di-update, dan juga delete. Gitu. Lalu bisa juga, kalau misalkan salah pilih order itu, monitor itu mengorder status, proses pengiriman, lalu handling exception. Gitu. Nah, oke, sekian aktivitas diagramnya, maka selanjutnya akan saya lanjutkan dengan pembahasan di FD ini. Oke, jadi yang pertama itu ada diagram kontes sistem informasi penjualan, pembelian, dan stok barang. Tujuannya apa? Tujuannya itu untuk menggambarkan gambaran umum sistem secara makro, yaitu bagaimana sisi sistem iPhone Shop itu berinteraksi dengan entitas luar atau si eksternal entitasnya secara aliran data. Gitu. Jadi, si diagram itu ada 3 elemen. Elemen pertama itu external entity, perannya untuk pengguna luar sistem yang mengirim atau menerima data. Lalu ada sistem utama, yaitu sistem informasi iPhone Shop itu sendiri. Dan juga yang terakhir ada aliran data, atau si data flow-nya, yang mana perannya untuk informasi yang dikirimkan antar entitas dan sistem. Nah, oke, saya akan melanjutkan saja pada alirannya. Jadi, aliran data utama yang terjadi itu, jadi si dari pelanggan itu ke sistem, lalu dari admin ke sistem, lalu si outputnya itu kembali ke admin. Lalu yang ketiga itu dari pemilik toko ke sistem, outputnya itu laporan analitik dari grafik performa tokonya. Gitu. Jadi, dari kesimpulan si pola diagram kontes itu, diagram kontes itu nunjukin bahwa sistem iPhone Shop kita ini berfungsi sebagai pusat pengolahan data toko online dengan aliran informasi dua arah antara pelanggan, admin, pemilik, dan supplier. Gitu. Jadi, yang terakhir ada DFD atau Data Flow Diagram level 1. Jadi, yang terakhir ini, pada level ini, satu proses besar itu pada diagram konteks itu dijabarin menjadi 3 proses utama. Yang pertama, proses pendataan, proses transaksi, dan juga proses laporan. Nah, jadi DFD level 1 ini bertujuan untuk memperlihatkan bagaimana data itu diproses, tabel mana yang digunakan, dan aliran informasi antar proses tersebut. Lalu ada proses pendataan atau master data management. Proses ini itu dilakukan oleh admin untuk memasukkan atau memperbarui data pada sistem. Inputnya itu ada data produk baru, ada data stok barang, data supplier, ada penyimpanan data, ada output, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya ada proses transaksinya atau operational transaction flow.
Nah, jadi inputnya itu berasal dari customers, admin, dan juga payment. Nah, aktivitas dalam proses ini tuh banyak tahapnya, seperti tahap pemasaran produk, tahap checkout dan konfirmasi, pembayaran, update stok otomatis, dan juga pengiriman. Lalu penyimpanan datanya itu kita simpan pada orders, order item, shipping info, lalu payment methods. Outputnya apa? Outputnya itu invoice-nya ke pelanggan, dan juga notifikasi order itu berhasil, lalu data transaksi untuk laporan. Terus selanjutnya ada proses laporannya atau analitik monitoringnya. Jadi proses ini itu melibatkan sistem yang mengolah data transaksi dan data stok menjadi laporan yang dapat digunakan untuk evaluasi. Inputnya ada orders, ada data stok barang, dan juga ada data retur kalau ada yang meretur. Gitu. Oke, jadi sekian dari saya. Maka selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya itu William Kenjiro. Sekian, terima kasih. Baik, sebelumnya saya ingin melanjutkan tentang RD-nya, menjelaskan sedikit untuk tambahan RD-nya. Jadi di sini ada ID customers, yaitu ID customers melakukan suatu pemesanan, yaitu orders, dengan satu customers dengan melakukan banyak orders, yaitu many. Lalu dari banyaknya orders ini memiliki banyak beberapa item pada orderannya. Lalu dari order items ini berkelanjutan dengan produk yang banyak, yaitu banyaknya order items memiliki banyaknya produk. Dan dari sini, em, dari produk akan melakukan payment method, yaitu dengan satu shipping info melakukan satu metode pembayaran. Lalu dari metode pembayaran akan memiliki beberapa banyak tentang order items. Dari metode pembayaran ini, dengan satu metode pembayaran akan memiliki banyak produk yang untuk dipilih di metode pembayaran ini. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh William Kenjiro. Baik, dipersilakan. Tes tes. Kenalan jelas nggak suara gua? Tes. Dilanjutkan kepada William Kenjiro, sudah terdengar suaranya. Di sini kesimpulannya, pada bagian kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa proses perancangan database untuk sistem toko online iPhone dapat dilakukan dengan efektif apabila dimulai dari langkah yang benar, yaitu mengidentifikasi kebutuhan data, melakukan normalisasi, serta memodelkan struktur relasional yang tepat. Dengan rancangan tersebut, database berhasil mencerminkan seluruh proses bisnis toko online, mulai dari pengelolaan data produk, informasi pelanggan, pemrosesan pemesanan, pengiriman, hingga metode pembayaran. Struktur tabel seperti produk, customer order, order item, shipping info, dan payment method terbukti mampu mendukung alur transaksi secara terintegrasi. Selain itu, desain database ini membantu mengurangi duplikasi data atau redundansi, menjaga konsistensi informasi, serta meningkatkan efisiensi sistem dalam memproses transaksi yang bersifat kompleks dan berulang. Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa database yang dirancang bersifat stabil, struktur, dan layak diterapkan pada platform e-commerce modern. Nah, di sini ada penjelasan. Ada saran untuk pengembangan berikutnya. Penelitian ini memberikan beberapa rekomendasi penting. Pertama, sistem database disarankan untuk dilengkapi fitur tambahan seperti manajemen promo, pencatatan aktivitas pengguna, serta integrasi pembayaran digital agar lebih selaras dengan kebutuhan industri e-commerce saat ini. Penguatan sistem keamanan juga perlu menjadi fokus, misalnya melalui penerapan enkripsi pada data sensitif dan penggunaan audit log untuk
memantau aktivitas yang berpotensi mencurigakan. Selain itu, saran lainnya adalah melakukan pengujian beban stress testing secara berkala guna memastikan bahwa sistem tetap stabil meskipun pengguna atau transaksi meningkat. Optimasi query database juga dianjurkan agar performa aplikasi tetap cepat dan efisien. Dengan mengikuti saran-saran tersebut, database dapat terus berkembang menjadi lebih adaptif, aman, dan mampu mendukung operasional toko online dalam jangka panjang. Segitu aja. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Jika maaf jika ada kekurangan dan salah-salah kata, terima kasih. Bos, udah dekat belum?